Sahabat yang baik, sekarang saya membacakan Cari Angin Koran Tempo, terbitan 4 Juli 2020. Judulnya Marah. Marah adalah sifat dasar manusia, tapi mengumbar marah sangat tergantung pada situasi dan posisi seseorang. Konon seorang pendeta yang pemarah adalah jauh dari etika kependetaan seperti welas asih dan mengayomi. Begitu pula seorang pemimpin menurut ajaran etika leluhur Nusantara, apakah itu dari kitab Kakawin Ramayana, Sutta Soma, dan banyak lagi yang teksnya masih berbahasa Jawa kuno. Orang yang suka marah apalagi dilontarkan di depan umum tidak layak menjadi pemimpin. Tapi situasi membuat banyak pemimpin di masa lalu menyalahi etika kepemimpinan. Raja-raja yang pemarah dan bahkan lebih sadis lagi membunuh lawan politiknya hanya untuk melanggengkan kekuasaannya. Mana ada pemimpin yang tidak pernah marah? Namun karakter seseorang membedakan kadar marah itu. Soeharto, presiden yang paling lama berkuasa di negeri ini, beda cara menumpahkan marahnya. Kata gebuk dia ucapkan di atas pesawat dengan wajah senyum sebagai pelampiasan amarah kepada lawan-lawan politiknya. Susilo Bambang Yudhoyono yang tutur katanya amat tertata juga berkali-kali marah. Dia pernah menghardik seseorang yang nampak tidur tatkala SBY berpidato. Menurut mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, SBY sering memarahi para menterinya, tetapi tidak pernah dibocorkan keluar karena masalah etika. Prabowo Subianto, calon presiden yang kini berhasil menduduki jabatan pembantu presiden, menggebrak meja podium karena tidak terkendali menahan marah. Kalau presiden dan calon presiden saja begitu, apalagi gubernur dan wali kota. Basuki Cahayapurnama alias Ahok biasa memarahi staf dan warga Jakarta setiap saat. Kata-katanya pun nyaris menyakitkan. Apalagi seorang wali kota, sebut saja Tri Risma Harini. Jika sedang marah, wali kota Surabaya ini sudah sulit disebut seorang pemimpin. Jika kita mengacu kepada sastra lama tentang etika kepemimpinan, dia bisa memarahi stafnya dengan kata-kata yang keras, nyaris kasar. Meski Risma tahu ada yang merekam kemarahannya itu, Risma tidak peduli. Sama tidak pedulinya ketika dia menangis dan sujud meminta maaf kepada para dokter di Surabaya baru-baru ini. Karena itu, kenapa kita harus repot membahas kemarahan Presiden Jokowi kepada para menterinya yang tidak memiliki naluri krisis dalam menangani wabah COVID-19 ini? Apakah selama ini kita masih terpesona oleh kesan bahwa Jokowi presiden yang pendiam?
Presiden yang merakyat, masuk ke gorong-gorong dan naik motor trail, membagikan sertifikat tanah yang di masa Soeharto tugas semacam itu dikerjakan oleh para lurah. Apalagi Jokowi memarahi para menterinya di sebuah acara intern rapat kabinet. Masalahnya adalah kemarahan Jokowi itu tanda tanya besar karena mendompleng kemajuan teknologi. Marah yang disiarkan tertunda. Sudah 10 hari marah, baru dibocorkan ke publik. Ada apa gerangan? Ini menjadi isu liar, seperti halnya apa yang dipikirkan Jokowi saat marah. Saya berpikirnya kemana-mana. Apakah marah yang delay ini mengalihkan isu tertentu? Ekonomi makin terpuruk dan lonjakan positif corona makin tinggi. Rakyat perlu melupakan sejenak masalah itu. Atau boleh jadi Jokowi heran setelah dia marah, kok menteri yang dimarahi tidak melakukan reaksi? Misalnya, mau sadar lalu mundur. Karena tidak ada reaksi apapun, maka Jokowi berpikir, sudahlah, siarkan saja kemarahan itu, biar rakyat yang menilai. Lantas rakyat pun menilai dengan gegap. Ganti menteri, bubarkan lembaga yang tak perlu. Jika reaksi rakyat seperti itu dan Jokowi ternyata tak juga melakukan apa-apa, artinya inilah kemarahan pencitraan. Yuk kita lupakan. Demikian para sahabat yang baik. Cari Angin koran Tempo terbitan 4 Juli 2020 sudah saya bacakan. Sampai jumpa.